Oke teman-teman Kicomania, sekarang kita lagi bersama salah satu tokoh Kicomania di Balikpapan bersama Pak Wiji Santoso, owner dari Jaya Sangkar. Pak Wiji, terima kasih nih Pak sudah diundang hari ini silaturahmi ke kediaman Bapak ini. Pak, yang saya dengar ini ada sebuah kisah inspiratif dari sosok seorang Wiji Santoso Pak, di dunia Kicomania maupun di dunia bisnis. Awal mula saya merantau dulu ya. Ya, awal mula merantau Pak. Jadi gini, tahun 85 itu saya merantau ke Kalimantan Timur ini, tepatnya ke Samarinda. Itu tahun 1985. 1985 Pak ya. Itu awal mula ke Samarinda. Ya, Pertama merantau dari dari Lumajang, Oh, dari Lumajang. Lumajang Jawa Tengah Pak ya. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Lumajang Jawa Timur merantau ke Pulau Kalimantan ke Samarinda Pak ya. Samarinda. Ya, terus Pak. Jadi waktu itu saya modal nekat aja sudah, hanya pakaian, bawa satu setel pakaian. Ya, pakaian di badan Pak ya. Jadi naik kapal dagang itu, nama kapalnya itu Gelora Jatim. Di kapal dagang itu kecil kapalnya. Itu Berarti untuk kapal barang gitu Pak ya, mengantar barang ke Kalimantan. campur telur, gubis, macam-macam. Siap, Pak. Tomat-tomat itu perjalanan itu 2 hari 3 malam itu. Perjalanan laut Pak ya. Kapalnya kecil, jadi lombangnya lebih. Kapal kayu Pak. Kapal besi tapi kecil. Oh, kapal besi tapi kecil Pak ya. Oke, terus Pak, ini lanjut. Saya mikir, aduh, jauh juga Kalimantan ini. 2 hari 3 malam baru nyampe. Nah, akhirnya jam 4 subuh itu kapal sandar di dermaga Samarinda itu, di jalan pelabuhan itu. Nah, di situ ya karena namanya merantau ya, saya mikirnya ya yang penting ya bisa makan dulu. Ya, yang penting bisa makan dulu Pak ya. Sampai di kampung orang bisa makan dulu, bisa hidup dulu gitu loh Pak. Istilahnya untuk hidup sehari itu cukup. Ya, terus apa yang Bapak lakukan setelah sampai di Samarinda tuh Pak? Jadi waktu itu saya cari kerja seadanya aja. Jadi yang ada waktu itu kerja ini, tukang sapu jalanan. Oh, tukang sempat jadi tukang sapu jalanan Pak. 4 lah, Itu di Samarinda tuh Pak. Samarinda itu. Kalau sekarang kan pasukan kuning. Ya, pasukan Kalau kuning. dulu itu kaosnya merah. Padahal yang dibawa kalau pagi sapu, sekop, jadi nyapu jalanan. Kan saya hafal tuh daerah Samarinda itu, jalan-jalannya, gang-gangnya itu. Karena tiap hari nyapu dulu Pak ya di jalan ya. Tiap hari nyapu. Jadi kalau pagi di drop sama mobil yang bawa sampah itu kemana gitu. Diturunkan Pak ya tuh buat bersihin jalanan. Oke. Kadang-kadang masuk ke paret-paret, itu bersihkan paret. Itu berapa lama Pak menggeluti pekerjaan itu Pak? Ya, namanya saya ini orang tidak sekolah ya, lama lah. Lama Pak ya? Iya. Sekitar mungkin 10 tahun ada Pak lebih. Enggak nyampe, Pak ya? Aku pikir kalau kerja di situ terus dengan gaji 30.000 1 bulan, 30.000 Pak. gimana sih? 30.000 1 bulan Pak ya. Mungkin sekarang 30.000 1 bulan tuh mungkin betul-betul ini Pak. Ya enggak cukup. Nggak akan cukup. Jadi 30.000 1 bulan, sedangkan nyewa rumah kalau waktu itu kalau nyewa rumah ya paling enggak juga 10.000 1 bulan. Dulu Pak ya, tahun 85-an Pak ya. Jadi saya nempati rumah kosong itu di Arga Mulya Dalam, itu rumahnya orang Cina itu, bilang orang di situ tuh rumah hantu. Jadi rumah tua itu, sampai sekarang masih ada rumahnya. Karena istri saya ajak ke sana itu. Tapi karena memang udah ada pilihan Pak ya, biar mau rumah hantu udah nggak ada pilihan lagi Dan nih. pilihan, ya mau gimana lagi? Iya, karena Mau memang. nyewa ya enggak punya uang. Oke, siap. Jadi setelah menjadi petugas kebersihan, tukang sapu jalan dengan gaji 30.000 di kota Samarinda Pak. Bagaimana awal ceritanya Bapak ke Balikpapan? Sebentar dulu, jadi waktu Ya. itu dengan gaji 30.000 itu ya sering makan tuh sama garam aja. Nasi sama garam Pak ya? Kalau beli Indomie 1 itu kadang bisa untuk 3 hari. Oh, iya. Jadi rumah tua itu nggak ada penerangan sama sekali.
Berarti nggak ada lampu Pak? Lampu ini ada apa namanya? Pelita? Ya. Lampu pelita, lampu minyak tanah. Jadi orang mau dekat ke situ aja takut, apalagi kalau malam Jumat. Apalagi sudah auranya udah bilang orang kan rumah angker. Tuh. Tambah ditambah ini Pak ya, ada lampu. Ya alhamdulillah itu hantunya takut sama saya. Kalau saya dekat. Oke Pak, terus lanjut Pak, setelah bekerja di ini di Dinas Kebersihan dan Pertamanan tuh Pak, nyapu jalan di Samarinda dengan gaji 30.000. Apa yang membuat Bapak tiba-tiba berpikir untuk menjadi seperti yang sekarang Pak? Jadi gini, jadi waktu itu saya cari kerja dulu. Oh iya. Terus karena saya itu cuma lulus SMP ya, saya kepingin lah sekolah seperti teman-teman yang lain. Iya. Jadi saya memutuskan sekolah itu kalau sore. Kalau kerja itu kan jam 7 sampai jam 12. Oke Pak. Saya cari sekolah sore. Di jam 1 itu saya sekolah. SMA 17 Agustus. Di Samarinda Pak ya? Kemarin di Jalan Dewi Sartika. Nah itu Pak Kamal itu ketua pelangi BC itu teman sekolah itu satu kelas. Oh berarti sama Pak Kamal Pelangi BC satu angkatan sekolah Pak ya? Satu kelas. Oh Tuh. satu kelas malahan. Itu dulu ganteng itu dulu sekarang itu Oke. itu benar-benar teman sekolah itu. Oh, ya kemarin sempat ketemu Pak ya di event sama Pak Kamal di event APB. Sama itu. Nah terus Pak setelah sekolah apa yang Bapak lakukan Pak selanjutnya Pak? Jadi saya kerja di itu karena itu apa namanya sambil sekolah ya sampai lulus SMA saya kerja di situ. Oke sampai lulus SMA. Saya lulus SMA melamar kerja di perusahaan pertama itu di ini pabrik Kiani Sakti itu. Terus setelah bekerja itu berapa tahun Pak bekerja di sana? Saya sempat kerja di Kiani itu 3 tahun. 3 tahun Pak ya? Terus saya resign, pengen pulang ke kampung sebenarnya. Ya kembali ke Lumajang Pak ya? Tapi sama saudara diperbolehkan, dimasukkan saya kerja di PT Barito Pasifik itu. Oke PT Bagian Barito. satpam. Sempat jadi security Pak ya? 45 tahun saya kerja security itu. Ya gajinya ya 60.000 satu bulan. Nyewa rumah 20.000, praktis sisa 40.000. Nah, saya punya anak sudah itu Bayu yang kemarin ketua panitia. Oh iya siapa? Nah. Mas Bayu. Jadi sewa rumah 20.000 itu hanya rumah petak, lebarnya itu 3 meter, ke belakang itu 4 meter, dindingnya itu triplek, bolong-bolong. Betul-betul ini Pak ya, merasakan betul-betul hidup yang mulai dari nol. Jadi satpam itu gaji pertama persis itu 60.000 yang saya terima. Di satpam itu 5 tahun. Jadi saya mikir gini, kalau saya terus jadi satpam dengan gaji begini, bagaimana nasib keluarga saya, anak istri saya? Iya. Akhirnya saya resign jadi satpam. Akhirnya saya di luar sudah. Ya lepas Pak ya, bebas. Kumpul dengan teman-teman yang aneh-aneh sudah Ya. di luar itu. Supir angkot juga, bandar togel juga, lengkap saya di Samarinda itu. Iya. Akhirnya 2010 itu saya memutuskan pindah dari Samarinda ke Balikpapan. Oh iya satu lagi, dulu saya selain satpam itu saya berdagang juga. Oh sempat berdagang Pak? Berdagang. Dagang apa itu Pak? Jual-jual pakaian ke karyawan itu. Karyawannya kan banyak. Betul-betul Dan inspiratif 6.000 ya, Pak. karyawan itu. Saya jualan itu sambil jadi satpam itu saya nawar-nawarin tuh pakaian ke karyawan. Dan laku. Nah, tapi karena memang jiwa dagang saya ada, ya gaji 60.000 saya bisa beli Vespa baru. Oh awalnya itu Vespa zaman dulu Pak ya, udah paling tren itu. 1.250.000 udah buka bungkus. Baru itu Pak ya? Baru. Setelah sampai di Balikpapan itu berarti nggak ada kerjaan Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini Ya. yang bikin kaget semua itu. Jadi saya ke Balikpapan, sudah nggak ada teman di sini, nggak ada koneksi mau apa gitu ya. Akhirnya ya namanya saya kan punya tanggung jawab keluarga anak istri. Iya Pak. Saya itu ternak jangkrik. Oh pernah ternak jangkrik Pak? Pernah. Oh Ternak iya. jangkrik. Jadi anak-anak saya itu kalau sore jam-jam 2 itu tak ajak ke Pandansari sana ke pasar cari itu nakul
Iya, buat pakannya Pak ya. Kan jangkrik itu jadi bawa motor 3 itu masing-masing bawa 2 kanan Bayu itu yuk saya ajak sengsara itu. Berarti Mas Bayu sempat merasakan juga Pak ya. Iya. Jadi mentalnya teruji sekarang. Jadi kalau sore itu biar hujan biar apa itu cari, kalau enggak jangkriknya enggak makan. Karena jangkrik itu sekitar 1 tahun. Oh 1 tahun Pak ya. Makannya itu pakai Wonokoyo waktu itu. Wonokoyo. Ya. Terus akhirnya 1 tahun ini kok hasilnya cuma cukup dimakan ini ternak jangkrik. Akhirnya saya putuskan sudah stop aja. Dibakar semua sudah kotak-kotaknya itu. Berarti udah stop ternak jangkrik Pak. Akhirnya saya coba-coba usaha sangkar. Jadi mendatangkan sangkar dari Jawa Iya. dalam bentuk perotolan. Saya rakit lah di sini di kilo 15 yang rumah lama itu. Itu rumah awal Pak ya. Rumah awal. Saya rakit di situ. Nah, kalau sudah jadi itu saya setor ke kios-kios itu. Itulah kenapa namanya Jaya Sangkar. Oh, di situ awal mulanya Pak ya. Jadi ini saya juga mau ini Pak, karena ada saya dengar info dari beberapa Kicau Mania tentang persahabatan Pak Wiji dengan Pak APB. Pak Suyitno. Iya, Pak Suyitno. Wah, itu teman lama sebenarnya. Tahun 90-an aku sudah berteman sama beliau. Awal usaha sangkar itu ya kecil-kecilan lah. Saya modal 5 jutaan lah mungkin waktu itu. Usaha sangkar, ya kan? Iya Pak. Setelah sangkar, banyak langganan sangkar ini kok banyak yang nanya pakan burung, macam-macam gitu. Sementara saya kan nggak ada modal. Awalnya Pak ya. Motor 3 yang biasa untuk cari sayuran ke Pandansari, Iya. tak jual itu. Buat modal Pak ya. Buat modal aku 17 juta. 3 motor itu Pak. 3 motor. Jadi nggak punya motor sudah. Sisa satu-satunya Fish Air itu. Satu-satunya Fish Air itu aja motor. Jadi saya dulu kalau ke Samarinda itu naik Fish Air itu. Ke Samarinda. Iya. Oh, pulang balik itu Pak. Balik. Jadi dari sangkar menginjak ke pakan burung, menginjak lagi ke pakan kucing. Nah, dulu awalnya saya itu ternak jangkrik pakai pakan Wonokoyo, ambil di tokonya Cina di Gunung Sari. Oh iya, Balikpapan juga Pak ya. Jadi alhamdulillah sekarang malah saya jadi agen Wonokoyo. Ya, alhamdulillah saya termasuk terbesar nomor 2 lah di Kaltim. Di Kaltim Pak ya. Setelah Samarinda itu agen lama. Oh iya. Berarti Jadi Wonokoyo aja saya 1 bulan itu 15 kontainer 15 kontainer masuk Pak ya. Wonokoyo. Wonokoyo. Karena perburuan itu sejak 2 tahun yang lalu itu sudah agak berkurang, saya ngurangi juga sangkar. Tapi insya Allah nanti tahun depan lah. Mau dicoba di ini lagi Pak ya untuk Ya. sangkar ya. Jadi sekarang kalau jadi sangkar itu fokusnya itu ke pakan ayam. Ke pakan ayam Pak ya. Jadi alhamdulillah sekarang dipercaya 3 pabrik besar, yaitu Caron Pokpan, Wonokoyo, yang terakhir kemarin yang support juga Syria. Oh ya, itu yang kemarin sempat support Pak ya di lomba kemarin, di lombanya APB Vet Jaya Sangkar yang berlangsung di Regensi Balikpapan. Jadi untuk saat ini Syria sama Wonokoyo itu ya bisa tembus 30 kontainer lah. Itu bulan. per bulan Pak ya, Ya. 30 kontainer. Itu baginya kemana aja Pak kalau untuk daerah Kalimantan? Kaltim Kaltara. Oh, Kaltim Kaltara Pak ya. Oke, Kaltim siap. Kaltara. Oke. Juga ini saya main jagung-jagung juga. Oh, jagung juga Pak ya buat pakan. Jagung biji, beras jagung, begitu. Khususnya buat anak-anak muda ya. Iya. Ya Pak Wiji ini kan dulu dimakan aja susah. Iya. Sedangkan tinggal aja harus tinggal di rumah hantu begitu. Bagaimana susahnya itu? Iya Pak. Jadi masa lalu saya tuh habis. Tidak bisa seperti teman-temannya lain ke sana sini pacaran malam minggu ngapel, nggak ada. Jadi mikirin hidup aja Pak ya. Bagaimana saya bisa bertahan hidup? Yang penting bisa kerja Mat. tiap bulan gajian dan bisa sekolah Iya, betul itu Pak. sampai lulus.
Itu aja sudah, nggak mikir sudah. Mau seperti teman-teman apel. Nggak ada Pak ya? Nggak kenal. Awalnya kan nggak mau mikirin pacaran, nggak ada waktu untuk mungkin cari pasangan. Pokoknya dengan ibu ya pertama kenal cewek ya itu udah setahun nikah sudah itu. Setahun nikah? Jadi kalau sekarang artis-artis itu cinlok gitu. Iya. Ketemunya di mana itu Pak? Di pabrik sama-sama kerja. Oh, berarti ibu dulu kerja di pabrik, ketemu sama Bapak ya? Saya satpam, ibu di bagian produksi. Oh, gitu Pak. Begitu ceritanya. Jadi makanya kenapa terus sekarang pindah di Balikpapan, karena ibu memang asalnya dari Balikpapan. Memang asli Balikpapan Pak ya ibu ya? Iya. Sekarang punya anak berapa Pak? Ada anak berapa sekarang? Alhamdulillah nomor 1 itu Bayu Patria. Mas Bayu Patria. Ketua panitia. Iya. Kedua Mbak Ike. Di atas itu Mbak Ike. Terus Nova. Nova ini yang ketiga cowok, masih kuliah itu di Uniba. Yang terakhir Mbak Dita ini baru kelas 1 SMA. Mungkin yang anak Bapak mungkin cuma baru Mas Bayu nih, betul-betul merasakan perjuangan seorang ayah Pak ya? Sama Mbak Ika. Mbak Ika sama Mbak Ika Pak ya? Pesan-pesan untuk teman-teman Kicomania, khususnya Kicomania Pak di Balikpapan dan sekitarnya mungkin Kalimantan, apa yang pengen Bapak sampaikan Pak? Ke inspiratif aja ya. Iya, lebih ke inspiratif. Ini contohnya ya saya sendiri lah. Ya kesini hanya modal nekat, ini kan, tidak punya apa-apa, betul-betul dari bawah dimakan aja susah. Nah, itu semua karena memang perjuangan, butuh berjuang, bahwa hidup itu memang harus diperjuangkan. Ya, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin Pak ya, selama kita punya niat, semangat dan keyakinan Pak ya. Saya dulu itu menokohkan itu, nah, orang terkaya di Asia waktu itu. Saya suka betul dulu baca bukunya itu. Siapa itu Pak? Bapak Lim Suliong itu. Lim Siliong. Suliong itu pendiri BCA dan orang terkaya di Asia. Padahal dia perantauan juga dari daratan Cina itu. Malah itu nggak sekolah itu. Nggak ada sekolah Pak ya? Nggak ada. Buktinya bisa menjadi orang terkaya. Nah, saya inspirasi juga dengan beliau. Saya sering baca buku-bukunya. Dari situ tuh saya terinspirasi bahwa kalau kepingin sukses itu ya memang harus betul-betul berjuang, kerja keras. Harus punya mimpi Pak ya? Harus punya mimpi. Karena mimpi Bukan sebagai cuma motivasi. Mimpi, jadi bahasanya itu yang keren itu bermimpi, berpikir, bertindak. Ya, itu Pak. 3 kata Pak ya, Ya. bermimpi, berpikir, bertindak. Itu juga. Kalau cuma mimpi, ya mimpi siang bolong. Iya. Ya kan? Kalau cuma berpikir aja, kapan mulainya? Jadi bermimpi, berpikir, bertindak. Oke, Eksekusi ini namanya. Harus Bagus tuh lakukan. Pak, kata-katanya bermimpi, berpikir, bertindak. Karena hasil sudah serahkan saja Ya. kepada Allah. Yang penting kita bertindak itu dalam artian melakukan, Iya Pak, betul. ya. Jadi kalau orang nanya bisnis apa yang bagus, bisnis yang bagus bisnis yang kamu kerjakan. Iya, betul kan? itu Pak. Kalau tak bilang nanti bisnis yang bagus, bikin aja pesawat terbang. Kalau mau cepet kaya, ya kan nggak mungkin. Oke Pak. Bisnis yang bagus, bisnis kita lakukan aja Pak. Oke Pak, kemarin ini apa? Ada event lomba burung Pak ya? Itu kolaborasi 2 tokoh Kicomania di Balikpapan. Ibaratnya ada Pak Wiji Santoso dari Jaya Sangkar, featuring Mas siapa tadi Pak? APB, Mas APB. Iya. Jadi kemarin tuh pas sempat heboh tuh Pak lomba itu. Kebetulan saya ngeliput di sana kemarin. Ada satu sesi Pak yang betul-betul bikin Kicomania itu kaget Pak. Karena awalnya lomba sudah selesai, bagi door prize mau pulang, udah malah ada yang buang ininya garis door prize-nya karena udah aduh nggak dapet gitu. Tapi tiba-tiba mereka ngumpul lagi Pak. Setelah Pak Wiji datang ngumumin kalau ada bonus untuk Kicomania 2 juta untuk 5 orang. Itu gimana ceritanya Pak? Tiba-tiba. Bukan juga 2 juta untuk 5 orang, 10 juta untuk 5 orang. Oh ya, 10 juta untuk 5 orang. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Tiba-tiba kok?
Jadi gini, saya itu punya kebiasaan itu memberi orang kaget. Itu guru ngaji saya dulu. Jadi kamu kalau ngaji orang kasih kagetan-kagetan aja. Nanti kamu insya Allah diberi kagetan juga sama Gusti Allah. Jadi gitu kemarin kan, ya kan? Nah, saya melihat ini door prize-nya kok cuma segitu. Iya. Banyak yang nggak dapat. Ya sudah, saya spontanitas saja sudah saya ngomong ke Mas Robert kemarin MC itu. Sudah ada 2 juta 1 orang. Jadi 5 orang 10 juta. Ya, jadi yang begitu itu termasuk ya yang namanya berbagi. Berbagi Pak ya. Saya nggak ada kepentingan apapun, saya nggak ingin jadi apa. Ya nggak jadi pengen jadi anggota dewan Pak, enggak. Jadi spontanitas saja saya berbagi dari sebagian rezeki yang saya dapat. Oke. Dari baratnya itu apapun yang penting menyenangkan hati. Kicau Mania kemarin tuh Pak ya. Jadi judulnya dari Kicau Mania untuk Kicau Mania ya Pak. Ya. Karena baik saya maupun Pak Yitno kan nggak mungkin lah bisa seperti hari ini tanpa adanya Kicau Mania. Iya, betul Pak. Kami tahu tuh. Iya, betul itu Pak. Ya Sangat dari sadar diri itu. Oke. Sukses ya terutama bagi adik-adik yang masih belajar, kepingin maju, kepingin berusaha. Ya, suksesnya pokoknya jangan gampang menyerah. Ya. Jangan gampang menyerah. Pokoknya apa saja, berdagang apa saja itu bagus, ya kan? Kita berdagang biar omset kita 1 hari 50.000 itu sudah namanya pengusaha. Iya. Karena kita sendiri bosnya Pak ya. Iya, kita ownernya. Seperti kata Pak Bob Sadino, Nah, apapun usahamu, sekecil apapun hasilnya, kamu bosnya. Ya, seperti itu. Oke Pak, mungkin ada lagi Pak? ya jadi gini, apa namanya? Ini pesan saya kepada semuanya, ya. Jadi uang kita, berapapun uang kita itu 2,5% itu haknya orang lain. Oke Itu Pak. harus dikeluarkan. Walaupun kita punya penghasilan 1 juta atau 100.000, itu 2,5% itu bukan punya kita, itu harus dikeluarkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita dikasih rezeki lebih, ya kita harus rajin berbagi, Iya. bersedekah. Iya. Ini kan Betul, potong hewan korban tiap tahun, ada masjid dibangun, kita harus di depan, ada langgar dibangun. Ya, karena selain kita mencari dunia Pak ya, tapi kita juga mempersiapkan untuk di akhirat nanti insya Allah Pak ya. Itu termasuk kiat sukses. Iya. Jadi kalau pengusaha kepingin sukses, jangan jauh-jauh dengan yang namanya sedekah. Betul. Sudah ya? Berbagi Pak ya. Berbagi. Kan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, itu yang tahu Ustadz, saya cuma dengarkan, ya kan? Iya. Kita berbagi 1 akan dikembalikan 10 sampai 700 kali lipat. Itu katanya ada di dalam. Karena saya yakin dan percaya tentang itu, ya saya alhamdulillah sekarang tuh tiap hari saya harus berbagi. Iya Pak. Nggak perlu saya jelaskan, yang penting saya berbagi, entah itu rokok 1 batang atau bakso Iya, 1 betul itu Pak. itu tiap hari. Karena berbagi ini tidak dilihat dari nilainya Pak, tapi keikhlasan kita. Keikhlasan. Ya, keikhlasan kita dari dalam diri. Berapapun yang kita keluarkan itu sudah janji Allah kan, sudah janji Allah, itu dikembalikan 10 sampai 700 kali lipat. Iya Pak, betul itu. Terus setiap tahun potong hewan korban, itu wajib itu bagi orang yang sudah diberi ini titipan harta, keluasan rezeki. Ada masjid dibangun, kita harus di depan. Saya bahkan di kampung saya di Lumajang sana saya itu kan orang desa. Iya Pak. Masih orang desa saya, saya dulu itu kalau pulang sekolah itu ke hutan tuh ngarit itu. Cari rumput. Makan kambing itu. Cari rumput Pak ya. Kambing nih. Tempat saya itu kan pegunungan sana, nyotun kopi itu. Saya Lumajang di desanya. Gitu. Jadi sekarang itu walaupun saya itu sudah seperti ini, ya saya tetap nggak lupa sama desa saya. Iya Pak, betul itu Pak. Karena kita awalnya dari sana Pak ya. Iya, ada beberapa tuh
musola di sana sudah saya Alhamdulillah Pak ya. bangun bagus itu. Oke. Mungkin hari ini saya mengucapkan Pak betul-betul terima kasih buat Pak Wiji Jaya Sangkar udah bisa berkesempatan mengulik Pak kisah Bapak, kisah inspirasi hidup Bapak yang awalnya saya mungkin nggak tahu, cuma dengar desas-desus Pak Wiji itu dulu gini, Pak Wiji itu dulu gini, dulu tukang sapu. Saya nggak percaya Pak, tapi setelah saya kesini, saya bertemu dengan Bapak eksklusif, saya wawancara dengan Bapak, alhamdulillah. Sedikit banyaknya kisah dari Bapak itu bisa saya petik juga sebagai penyemangat hidup saya, istilahnya motivasi hidup untuk saya. Iya, karena ini memang ininya luas gitu loh, efeknya luas. Oke Pak, mungkin terima kasih Pak, semuanya terima kasih untuk hari ini sudah mengizinkan saya wawancara Bapak eksklusif Pak ya di channel Media Borneo YouTube channel. Semoga dapat menjadi inspirasi Pak ya untuk teman-teman semua, ibaratnya jadikan acuan hidup, karena kita berbagi cerita hidup tuh Pak manfaatnya banyak ibaratnya. Jadi terus semangat untuk para milenial, kaum muda kicau mania khususnya, jangan pesimis dalam hidup. Mungkin Pak itu aja dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin ada kesalahan sama kami di sini atau bagaimana, mohon di ini Pak. Oke, makasih Pak Wiji Santoso Pak ya. Oke Pak, sampai ketemu lagi kita di event berikutnya. Oke, makasih Pak. Terima kasih kembali.